Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Khairi, NPM saya 2010020020072. Di sini saya akan membuat final project pemrograman terstruktur menggunakan bahasa Dev C++, dan di sini Bapak dosen yang terhormat Bapak Nur Alamsyah sudah membuat petunjuk dan teknis mengumpuling ujian akhir semester UAS-nya. Di sini yang pertama, program harus dibuat sendiri atau silahkan mencari di internet. Artinya ini mungkin bersifat open book, tetapi wajib dimodifikasi. Yang kedua, bentuk program berbeda setiap mahasiswa. Boleh modifikasi dengan intro, musik, dan lainnya. Buatlah sebaik mungkin. Yang ketiga, jika sudah mendapatkan judul program, bisa melis di grup Telegram dengan format sebagai berikut. Yang keempat, jika kode program kurang dari 50 baris, maka harus diketik sendiri. Dan jika di atas lebih dari 50 baris, boleh di copy paste dan cukup dijelaskan baris-baris sesuai syarat. Artinya, kalau misalkan lebih dari 50 baris, kita bisa mengcopy project yang sudah kita buat. Yang kelima, memuat semua materi yang pernah dibahas dalam perkuliahan. Yang keenam, setiap baris kode program harus dijelaskan maksud dan tujuannya. Baris program yang sama silakan dirujuk ke bagian sebelumnya. Oke. Yang ketujuh, video menjelaskan dari awal sampai akhir program, mulai membuka aplikasi Dev C++ hingga menjalankan dengan cara direkam menggunakan aplikasi screen recorder. Contohnya mungkin bisa menggunakan Bandicam, Camtasia, dan lain-lain. Hasil screen recorder harus menampilkan diri kalian sendiri, wajah dan suara sewaktu lagi menjelaskan. Jika file tersebut sudah jadi, harus berbentuk video format minimal MP4, kemudian diupload di channel YouTube masing-masing. Dan ini jika sudah, copy link YouTube dan kemudian kumpulkan di link e-learning Uniska. Oke. Baiklah, kita mulai saja. Sebelumnya saya itu sudah memiliki modul, ya. Saya sudah mengerjakan modulnya sekitar mungkin 3 harian, yaitu aplikasi pemesanan Gojek. Di sini mungkin penonton bisa melihat ada header, ini ada 2 header, ada ini juga Iomanif untuk format outputnya. Nah, di sini sudah saya buat, terdapat ada 5 menu yang tampil nanti di outputnya. Ada transportasi, pemesanan makanan, pengiriman barang, bantuan keluar. Dan setelah itu di dalam setiap menu juga ada kodenya yang bisa kita pilih. Ini adalah kodenya, dan di sini saya juga memiliki penjelasan kodenya. Kita bisa lihat ada header files, fungsi, variabel global, struktur, switch case, fitur input dan outputnya, ada default case-nya. Bahkan saya sudah mencoba menjalankan kodenya dan terdapat pesan nih berupa error information in the main. Dan ini sudah kode-kode yang saya buat. Terdapat 209 baris. Artinya saya tidak bisa mengetikkan satu persatu karena mungkin durasi video akan bisa terlalu lama, dan saya sudah membuatnya. Oke, sekarang kita akan membuat programnya. Nah, ini kan blank nih, jadi kita harus mengetik file, open. Saya sudah menamai programnya dengan UAS tes 5. Oke, ini dia programnya yang sudah saya buat. Jadi nah, jadi untuk penjelasan kode, yang pertama include IOStream dan include string adalah digunakan
untuk input atau output. Include string sama juga digunakan untuk tipe data string karena kita menggunakan string ya. Untuk Oke. Setelah itu fungsi display menu menampilkan menu utama aplikasi kepada pengguna. Di sini menggunakan code ya dengan sedikit variasi. Mungkin kita bisa membuatnya. Selamat datang di ya, kita modifikasi sedikit ya. Terdapat 5 menu dan di setiap menu terdapat sub menu lagi. Mungkin kita bisa menjalankan programnya juga nanti, tetapi di sini saya akan menjelaskan sedikit dari display main menunya. Yang pertama ada transportasi. Nah, di dalam transportasi ada sub display transport menunya. Yang pertama ada 1 motor, 2 mobil. Yang ketiga tentu saja kita kembali ke menu utamanya. Fungsinya untuk menampilkan menu transportasinya. Jadi di dalam transportasi terdapat sub menu transportasinya. Habis itu juga yang kedua pemesanan makanan. Di dalam pemesanan makanan sama juga seperti sub menunya, terdapat ada 1 nasi goreng, 2 ayam geprek, 3 mie ayam, 4 ST, dan 5 selesai pemesanan. Begitu terus sampai 4 ya. Sampai bantuan. Cara menggunakan aplikasi, hubungi layanan pelanggan, kembali ke menu utama, pilih opsi bantuan. Oke. Dan di ENT main-nya kita menggunakan main cost, sub choice, menu choice, string, lokasi awal, lokasi tujuan, barang, vektor, fare, string, ENT pesan makanan, ENT total harga. Di sini saya juga menggunakan while, artinya pengulangan. Di dalam pengulangan tersebut membersihkan buffer input. Yang kedua ada switch, main choice-nya yaitu untuk memilih transportasinya. Jadi di sini dilakukan pengulangan terus dan dalam kodenya. Setelah kita jalankan programnya, mungkin bisa dilihat di sini ada sub choice, ada code, ada get lines juga. Mungkin kita bisa melihat di sini ada di struktur switch cache. Switch cache mengelola logika berdasarkan input pengguna. Cache 1 menggunakan pemesanan transportasi. Cache 2 mengelola pemesanan makanan. Cache 3 mengelola pengiriman barang. Cache 4 keluar dari aplikasi. Nah, artinya di sini dalam setiap program terdapat ada 4 cache yang itu menggunakan struktur while, artinya pengulangan. Kita bisa lihat dalam case 1 ada transportasi, case 2 pemesanan makanan, case 3 pengiriman barang, case 4 bantuan. Nah, default case yaitu menangani pilihan yang tidak valid. Artinya jika kita memasukkan kode program yang salah dalam kita menjalankan nantinya mungkin akan gagal ya. Artinya pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Yang inilah dinamakan default case. Oke, sekarang kita coba jalankan programnya. Nah, setelah dijalankan programnya terdapat 5 menu, yaitu main menunya. Yang pertama ada transportasi, pemesanan makanan, pengiriman barang, bantuan, dan keluar. Kita coba satu-satu. Untuk transportasi kita pilih nomor 1 dengan kode nomor ya. Kita enter. Terdapat layanan transportasi berupa yang pertama mobil. Yang pertama ada motor, yang kedua ada mobil. Kita coba yang pertama motor.
Lokasi penjemputannya misalkan kita rantau. Oke, lokasi tujuannya Banjarmasin. Oke, rincian pemesanannya setelah kita memasukkan beberapa inputan berupa lokasi penjemputan dan lokasi tujuan, maka program tersebut akan membuat rincian pesanan transportasi. Begitu juga kita coba dengan mobil ya. Mobil Banjarmasin untuk lokasi penjemputannya dan lokasi tujuannya rantau. Oke, seperti ini. Inilah yang dinamakan while, artinya melakukan pengulangan. Dan juga ini adalah case yang pertama. Selanjutnya kita lanjut ke case yang kedua, yaitu pemesanan makanan. Kita enter dan terdapat ada 4 menu makanannya. Yang pertama ada nasi goreng seharga 20.000, ayam geprek seharga 25.000, mie ayam seharga 15.000 dan es teh ada 5.000. Kita mungkin coba melakukan pemesanan ayam geprek. Kita nomor dengan kode output nomor 2. Kita bisa menambahkan lagi pemesanan. Misalkan yang pertama nasi goreng juga. Setelah itu kita memesan es teh untuk minumannya. Dan setelah kita sudah menambahkan nasi goreng, menambahkan es teh dan menambahkan ayam geprek ke dalam pesanan, kita bisa melakukan kode nomor 5, yaitu 5, selesaikan pemesanan. Nah, dan sekarang total harganya dibuat, rincian pesanannya adalah ayam geprek 1, nasi goreng, es teh, dan totalnya adalah 50.000. Dan sekarang kita pilih ke pengiriman barang. Kita ketikkan kodenya nomor 3. Terdapat satu barang kecil, barang sedang, barang besar. 5 kilo, 5-20 kilo, 20 kilo. Kurang dari 5 kilo dan lebih dari 20 kilo lah lebih tepatnya ya. Kita pilih barang kecil. Boleh, masukkan nama barang yang ingin dikirim, misalkan meja. Masukkan lokasi tujuan pengirimannya, rantau. Oke. Nah, dan rincian pengiriman barangnya sudah dibuat, yaitu barangnya berupa meja, tujuannya rantau, jenis barang kecil karena kita memasukkan format nomor 1 dan pesanan berhasil dibuat. Oke. Habis itu yang keempat, bantuan. Di dalam bantuan ini ada 2 bantuan. Yang pertama cara menggunakan aplikasinya, yang kedua hubungi layanan pelanggannya. Kita klik yang pertama, cara menggunakan aplikasinya. Nah, di sini langsung timbul sub main menunya. Yang pertama, pilih layanan dari menu utama, masukkan data yang diminta sesuai layanan. Yang ketiga, konfirmasi pesanannya. Oke. Dan sekarang kita ke nomor 2, hubungi layanan pelanggan. Di sini saya menggunakan nomor telepon saya dan email saya untuk layanan pelanggannya. Sekarang kita sudah memiliki 4 ya bantuan ya, dan sekarang kita ke 3, kembali ke menu utama. Yang kelima adalah pilihan layanan, yaitu keluar. Kita klik dan sekarang sudah selesai. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan di setiap kodenya. Ya, dalam video ini mungkin saya masih memiliki beberapa kekurangan, mungkin banyak kekurangan juga untuk dalam hal penjelasannya. Dan yang saya gunakan adalah DevC++ yang mungkin versinya kurang dari 11 karena pada waktu saya mengkompil Maron codingannya terdapat error in function main. Mungkin kodenya sudah cukup baik, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena mungkin dalam setiap kode itu harusnya digunakan oleh aplikasi yang sesuai dengan kodenya agar tidak terjadi kesalahan.
Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Mungkin penjelasan saya masih kurang. Terima kasih Bapak Nur Alamsyah sebagai dosen yang sangat baik memberikan penjelasan-penjelasan, serta terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.